Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita awali dengan zikir dulu ya. Mudah-mudahan kondisi yang saat ini ada semakin baik. Allah turunkan pertolongannya untuk kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa iyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas sami'ul alim. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Qul afara'aytum ma tad'un
ضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملك والملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم اصرف عنا هذا الوباء إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يا لطيف يا قدير اللهم يا لطيف يا قدير اللهم يا لطيف يا قدير نسألك اللطف فيما جرت به المقادير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله
Rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah Rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah Rabbul arshil azim. La ilaha illallah Rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Ya latifu lam tazal ultuf bina fima nazal. Ya latifu ya khabir ultuf bina wal muslimin. Ya latifu lam tazal ultuf bina fima nazal. Ya latifu ya khabir ultuf bina wal muslimin. Ya latifu lam tazal ultuf bina fima nazal. Ya latifu ya khabir ultuf bina wal muslimin. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadfa'u as-sayyi'ati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa bik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita lanjut kembali pembahasan kitab Tawdihul Ahkam. Masih babnya tentang at-tarhib min masawi'il akhlaq. Lembarannya kalau sudah dikumpulkan saja lagi ya. Yang mau nanti saya kirim lewat WA ya, takutnya ntar minggu depan baca lagi hilang. Boleh, silahkan. Boleh dibawa pulang, nggak apa-apa, silahkan. Ya. Ya, insyaallah zikir-zikir ini kita ambil dari ayat-ayat Al-Quran dan juga ya, bacaan-bacaan yang memang ada dasarnya dari hadis-hadis Nabi ya. Ya sama saja seperti yang Al-Ma'surat itu. Nah, jadi yang menyusun para ulama, bukan akal-akalan otak-atik sendiri ya. Insyaallah tidak. Baik. Nah, kalau mau dibawa silahkan ya, dan disimpan ya, maksudnya jangan tercecer nih, jangan disimpan di bawah karena ada ayat Qur'annya itu
Ya, ada ayat Qur'annya. Ya. Baik, kita masuk hadis nomor 1304, halaman 428 yang di kitabnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna mal ghibah, tahukah kalian apakah gibah itu? Kalau kita yang ditanya sudah tahu apakah gibah itu? Apa gibah? Menggunjing, bahasa kitanya menggunjing, atau ngerasani orang, ngerumpi. Nah, qalu, maka para sahabat pun kemudian menjawab, mereka tidak berani memberikan pandangan. Jawaban mereka hanya mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu akan hal itu. Nah, ini adab mereka ya. Qala, maka Nabi kemudian menjelaskan. Jadi Nabi yang tanya, Nabi yang jawab sendiri. Nah, ini bukan lelucon. Sengaja Nabi memberikan pertanyaan itu untuk memancing perhatian, gitu. Jadi ketika sahabat itu penasaran dengan jawabannya, maka pada saat Nabi menyampaikan keterangan berikutnya, pasti mereka akan fokus memperhatikan, gitu. Nah, itu tujuannya ditanya duluan itu. Ya, coba kalian yang tahu nggak tentang gibah? Nah, mereka kan balik bertanya tuh, atau mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu ya Rasulullah. Nah, sebetulnya mereka ingin tahu kan apa yang dimaksud Rasulullah dengan gibah itu. Nah, makanya Rasul menjelaskan kemudian. Nah, itulah maksud Nabi bertanya itu. Bukan ngetes, tetapi untuk memancing perhatian, supaya mereka perhatian dengan apa yang mau Nabi sampaikan. Nah, apa gibah itu kata Nabi? Nah, gibah itu adalah zikruka akhaka bima yakrahu. Zikruka, ceritamu, sebutanmu atau pembicaraanmu, ya, akhaka, pada saudaramu atau tentang saudaramu. Ceritamu, pembicaraanmu tentang saudaramu. Siapa saudaramu? Siapa? Sama-sama muslim, artinya kan sesama muslim. Karena kata Nabi, al-muslimu akhul muslim. Ya, seorang muslim itu saudara muslim yang lain. Nggak peduli dia berasal dari mana, mau dari Jawa, mau dari Kalimantan, mau dari Padang, ya, semuanya saudara, asalkan dia muslim. Ya, jadi itu yang dimaksud oleh Rasulullah, saudara itu adalah muslim. Ceritamu tentang saudaramu berkaitan tentang apa ceritanya? Bima yakrahu, tentang sesuatu yang dia tidak suka mendengarnya. Apa saja itu yang kalau saudaramu itu dengar apa yang kamu omongin itu, dia pasti nggak akan suka. Itulah gibah. Bahkan ya, dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali lebih luas membahas gibah itu, bukan hanya yang objeknya diceritakan dengan lisan, tapi juga yang ditulis melalui tulisan.
Sama. Ya, ngomong sih enggak, tapi di grup WhatsApp, nah, di media sosial dia tulis tuh, dibaca banyak orang, sama. Itu juga ghibah. Bahkan termasuk perbuatan, tingkah laku. Kita menggambarkan seseorang dengan perilaku kita yang dengan itu kalau orangnya tahu tidak akan suka dia melihatnya. Misalnya menirukan seseorang yang berjalan pincang. Nih, si anu tuh ngosong nggak tahu. Nih, gitu ditirukan jalannya. Gak ngomong apa-apa, tapi ditirukan jalannya, ghibah juga. Jangan begitu. Asal orang lewat, misalnya seseorang lewat nih, dia lagi nongkrong di pinggir jalan, tiba-tiba begitu orang itu lewat, nyolek temennya sambil melirikkan matanya tertuju ke orang yang lewat tadi. Nggak ngomong apa-apa, cuma nyolek temennya, terus matanya melirik gitu, ngasih isyarat. Paham kan temennya tuh? Oh iya. Ghibah itu. Ya Allah. Jadi jangan dikira yang masuk ghibah itu kalau cuma harus ngerumpi nongkrong sama-sama gitu, tidak. Ya, memberi isyarat pun itu ghibah. Ya, hati-hati makanya ya. Emang apa hukumnya? Ya, hukumnya ghibah apa? Sunnah. Haram, Mbak. Haram, ya. Jangan doyan itu dengan ghibah. Qila, lalu ditanyakan kepada Rasulullah nih, afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Ya Rasulullah, coba bagaimana menurut Anda jika apa yang saya ceritakan itu, apa yang saya katakan itu memang itulah faktanya yang ada pada saudara saya itu. Saya nggak ngarang-ngarang, emang itu faktanya kok, ceritanya begitu. Yo, masuk ghibah juga begitu? Kan nggak bohong saya. Kan sering orang alasan begitu. Ya, yeah. Kenyataannya begitu. Nah, jadi sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan fakta. Lihat apa jawaban Nabi. Qala, Nabi menjawab, in kana fihi ma taqul faqad igtabtahu. Jika pada saudaramu itu memang kenyataannya ada sesuatu yang kamu katakan tadi, berarti kamu sudah menggunjing dia, kamu sudah menggibahnya itu. Jadi gibah itu justru yang sesuai dengan kenyataan, yang sesuai dengan fakta. Wa illam yakun fihi, dan jika ternyata apa yang kamu katakan itu tidak ada pada saudaramu, kamu ngarang-ngarang aja atau cuma dengar-dengar aja, padahal tidak ada faktanya pada saudaramu itu. Wong ketika didesak mah dia cuma bilang, oh katanya, ya, katanya. Nah, hati-hati dengan katanya ya. Jangan berani menyampaikan sesuatu kalau dasarnya baru katanya. Kayak dia yang benar-benar tahu itu ngomongnya tuh nggak pakai katanya. Nah, hati-hati, itu bisa menyebar fitnah. Nah, kalau itu yang terjadi, kata Nabi, faqad apa? Faqad bahattahu. Berarti kamu sudah membuat kebohongan atas nama dia.
atau kebohongan tentang dia. Buhtan namanya. Kalau sesuai fakta disebut ghibah, kalau tidak sesuai fakta disebut buhtan, yang dalam bahasa umum kita itu disebut fitnah. Nah, gitu ya. Nah, tapi beda fitnah yang ada di ayat Quran, misalnya apa? Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam, lebih sadis, lebih berat daripada pembunuhan. Nggak bisa berdalil melarang memfitnah orang dengan ayat itu. Nggak ada relevansinya. Ya, fitnah yang ada di ayat itu bukan memfitnah orang. Ya, karena fitnah yang dimaksud di ayat itu apa? Nah, kezaliman orang-orang kafir terhadap umat Islam. Kan itu konteks ayatnya tentang perang. Jangan ragu, ketemu orang kafir dalam perang dimanapun kalian jumpai mereka, bunuh mereka, gitu. Bukan di pasar, tapi di medan perang. Jadi yang lengkap keterangan ayatnya dibaca. Kalau enggak jadi teroris kita. Nah, kemudian dipertegas, kenapa jangan ragu untuk membunuh orang kafir itu, sebab perilaku mereka, kezaliman mereka terhadap orang-orang muslim itu jauh lebih berat di sisi Allah, gitu, daripada pembunuhan, ya, ini daripada membunuh mereka di medan perang. Itu maksudnya, ya. Jangan suka fitnah orang loh. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kan disuruh begitu. Pakai ayat itu nggak tepat, ya. Yang daripada difitnah dibunuh aja sekalian. Baik. Nah, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, ghibah itu dijelaskan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau menjelaskan ghibah adalah ceritamu tentang saudaramu yang muslim berkaitan dengan apapun yang dia tidak sukai. Kalau dia mengetahui itu, apakah itu berkaitan dengan khalqihi, tentang fisik penciptaannya, gitu. Ada tetangganya yang diciptakan oleh Allah misalnya, agak sedikit berbeda fisiknya daripada manusia umumnya, misalnya begitu. Jadi omongan di mana-mana itu diomongin, ghibah hukumnya, ya. Gitu. Lihat orang kulitnya misalnya begitu, bukan cuma hitam, ini sampai ungu warnanya, saking hitamnya itu ungu. Terus ketawa lihatnya, ngakak itu ya sama temennya. Kayak ubi sampai ungu gitu. Cuma ngomong begitu doang, ghibah gitu. Hati-hati ya. Nah, kalau cuma terbersit gimana? Cuma muncul nih di hati kita, lihat ada orang gitu, nggak pernah lihat kita kayak begitu, pakai baju norak banget misalnya, nih, tampak cuma dia sendirian yang pakai baju begitu, lalu terbersit di hatinya, ih norak, tapi nggak ngomong, cuma muncul saja pikiran begitu. Nah, kalau cuma tersirat, terus buru-buru dia istighfar, astagfirullahaladzim, ya, kenapa saya ini, ya, nggak ada gunanya. Untuk apa mengatakan begitu? Nggak diucapkan, maka tidak jadi dosa, ya, nggak jadi dosa, Pak. Sampai kemudian diucapkan itu. Au khuluqi, atau berkaitan dengan khuluknya, apa? Akhlaknya, perilakunya, perbuatannya. Itu. Fa, atau bahkan apa saja ya, berkaitan dengan keluarganya, berkaitan dengan jabatannya, berkaitan dengan anaknya, berkaitan dengan orang tuanya, berkaitan tentang rumahnya.
itu mentang-mentang baru kerja 3 bulan langsung renovasi rumah misalnya, jadi omongan tuh di tetangganya. Wih, dapat duit dari mana dia? Nah, hati-hati, saya udah puluhan tahun tiap hari kerja, gajinya kayaknya kerjanya sama kayak dia. Hati-hati ya. Hati, jangan tertarik untuk kemudian itu membahas sebagai bahan omongan di pos ronda, di pinggir jalan, ketemu tetangga. Ghibah haram hukumnya. Ingat perumpamaan yang dibuat oleh Allah di Al-Quran itu di surah apa? Al-Hujurat ya. Seperti apa orang yang menggibah saudaranya itu? Iya, sama saja orang yang memakan daging saudaranya dalam keadaan sudah menjadi bangkai. Jadi makan bangkai itu, mau aja makan bangkai. Fa ayyu kalimatin taquluha fihi mimma yakrah an tuqala fi fa hada ghibah. Maka kalimat apapun, kata-kata apapun yang engkau ucapkan berkaitan tentang saudaramu itu yang dia tidak suka kalau dia mendengar itulah ghibah. Sawaun akanat kabiratan aw sagiratan, apakah itu hal besar ataupun urusan kecil. Walakin yatafawatul ismu biqadri ma qila fi syakhsi. Akan tetapi katanya ukuran dosa gibahnya memang bisa bertingkat-tingkat dosanya sesuai dengan kadar ucapan atau cerita yang disampaikannya. Nah, yang kedua, nah jika yang diceritakan itu tidak ada faktanya pada saudaramu tadi, nah gitu ya. Amma idza lam takun as-sifat, jika tidak ada sifat itu pada saudaramu yang kamu ceritakan itu, berarti bahkan itu katanya, ini kesimpulan Syekh Al-Bassam di dalam Tawdihul Ahkamnya. Kesimpulan dari hadis tadi, kalau tidak sesuai fakta, berarti kamu itu mengumpulkan 2 dosa. Jama'ta baina amrain, kamu menghimpun 2 urusan, 2 dosa. Apa? Al-ghibah wal buhtan. Pertama tetap masuk ghibah, kedua tambah buhtan, fitnah orang, buat kebohongan tentang orang. Kalau sekarang disebutnya apa? Hoax. Ya. Tuh, buat kebohongan. Itu. Jadi 2 dosanya malah ya, kalau tidak sesuai fakta. Qala An-Nawawi, Imam An-Nawawi berkata, al-ghibatu zikrul mar'i ma yakrahu. Ghibah adalah menceritakan seseorang sesuatu yang dia tidak sukai. Sawa'un akana fi badani syakhsi, baik itu berkaitan tentang badannya, au dinihi atau urusan agamanya, au dunyahu atau urusan dunianya, au nafsihi atau urusan dirinya, kejiwaannya, au khuluqihi atau tentang akhlaknya, au malihi atau hartanya, au waladihi atau anaknya, au zauzatihi atau istrinya, ya, digunjing, au khadimihi atau pembantunya, au harakatihi atau gerakannya, tindakannya, apa saja
Ya, setiap hal yang berkaitan tentang saudaramu itu, yang kalau dia mendengar ceritamu itu, dia nggak akan suka. Jadi gimana dong ngukurnya? Kan kita nggak tahu orang itu suka atau enggak. Ngukurnya gimana? Ya coba ukur pakai dirimu. Kira-kira kalau ada orang cerita begitu tentang kamu nih, terus kamu dengar, kamu suka nggak? Nah, itu ngukurnya, ya. Jadi kalau saya yang jadi objek cerita itu, kira-kira gimana? Wah, saya marah, saya nggak suka. Ya berarti orang juga sama, kan juga sama-sama manusia. Ya. Terus kalau alasan enggak, saya mah biasa-biasa aja, nggak normal berarti, ya. Gitu. Kalau manusia yang masih punya akal sehat, ya sama semua juga. Nah, jadi itu ukurannya. Makanya sebelum melakukan apapun, apalagi berkaitan tentang seseorang, orang lain, nah ukur dulu pakai diri kita. Kalau saya yang diceritakan bagaimana? Walaupun nanti ya dalam perkembangan penjelasan berikutnya, terutama di dalam Ihya Ulumuddin itu dijelaskan ada yang dikecualikan. Ya, ada yang dikecualikan. Jadi gibah yang boleh gitu ya. Nah, kemudian au ghairi dzalik mimma yata'allaqu bihi gitu. Zakar. Pokoknya kata Imam Nawawi, pokoknya apa saja yang berkaitan dengan orang itu yang diceritakan itu sama saja. Apakah ia menceritakannya dengan lafaz, dengan lisannya, au bil ramzi au bil isyarah, ataupun dengan isyarat. Ya, isyarat mata, isyarat tangan, isyarat apapun sama. Wa qala aidan, dan Imam An-Nawawi juga mengatakan, wa min zalika, dan termasuk ghibah adalah at-ta'rid fi kalamil musannifin, menyindir tentang perkataan musannif. Musannif itu apa? Pengarang kitab. Wudu. Ulama dong yang dibahas, iya. Gitu. Misalnya ada hal yang tidak berkenan tentang apa yang disampaikan oleh seorang ulama dalam kitabnya, lalu dia bahas. Nah, walaupun di forumnya forum majelis ilmu, yang ngomong ustadz juga, tapi dia mengatakan begini, ya. Kaqaulihim, kata Imam Nawawi ini, seperti ucapan mereka, man yadda'il ilma, ada orang yang mengaku berilmu mengatakan, nah, itu kan menyindir namanya. Ada orang yang mengaku berilmu dalam karyanya mengatakan begini, nah, saya nggak sependapat itu dengan itu, salah itu dia bicara. Wih, hebat bener ya. Seorang alim yang sesungguhnya nggak akan berani itu mengatakan orang alim yang lain dengan kata-kata seperti itu. Oh, kata-kata seperti itu. Atau apa saja, menyindir. Gitu. Ada ustadz yang bilang begini. Oh, nah, tujuannya menyindir, nggak boleh begitu, ya. Jadi kalau mau ya berceramah, sampaikan nasihat, ya, bukan justru memicu provokasi. Akhirnya yang dengar jadi benci itu sama ustadz yang diceritakan itu, padahal nggak tahu sebelumnya, atau paling tidak jadi penasaran, jadi ingin tahu gitu, ya. Padahal yang ngomong ustadz juga. Ya, makanya Imam Ghazali sangat memperingatkan, hati-hati dengan gibahnya orang alim. Lebih berbahaya itu, ya.
Gibahnya seorang ustadz, gibahnya seorang ulama. Kenapa? Karena gibahnya di atas mimbar. Dengar bukan cuma satu orang, berarti kan lebih gede itu dosanya, lebih besar. Kalaupun memang perlu untuk dibahas, jangan di forum. Ya datangi dong yang bersangkutan, tanyakan benar nggak itu kata-katanya, apa alasannya, kan enak dialog gitu. Yang banyak terjadi kan nggak begitu, nggak pernah ketemu yang bersangkutan, dibahasnya di media sosial lagi. Akhirnya jamaahnya kan yang jadi korban itu pecah. Nah, ini yang nggak bener ini ya. Jadi para dai itu hati-hati ya, para dai itu hati-hati. Jangan merasa aman dengan alasan kalau mau meluruskan gitu ya, mau meluruskan, bukan dengan seperti itu caranya. Nggak ada ceritanya zaman dulu Imam Asy-Syafi'i mentahzir imam yang lain, memberi peringatan kepada imam yang lain, ulama yang lain, nggak ada itu ceritanya begitu. Walaupun banyak perbedaan di antara mereka, sudah ada. Cuma orang-orang sekarang aja yang baru kita dengar itu. Ya, ada seorang ustadz mentahzir ustadz lainnya itu. Ya. Terlalu berani, ya. Terlalu berani. Kenapa? Apa itu? Iya. Ya. Ya pokoknya mesti hati-hatilah ya. Kalau tidak ada kepentingannya, kecuali di forum tertutup, misalnya ya, forumnya tertutup. Tujuannya adalah untuk kemaslahatan. Perlu dibahas. Nih sama-sama ustadz kumpul nih. Ada seseorang dai yang mengatakan begini, ini gimana nih? Itu nggak apa-apa kalau memang untuk kemaslahatan, dan bagusnya tadi di dialogkan. Iya. Iya. Ya kalau memang tidak ada unsur untuk menceritakan sesuatu yang kalau penyusunnya itu dengar dia tidak akan suka, ya kan tidak apa-apa. Ya. Kecuali lagi kalau ada tujuan lain, apa? Memperingatkan orang. Nah, boleh memperingatkan ya. Hati-hati dengan buku ini karya si fulan. Apa? Ini isinya begini. Boleh kalau memberi peringatan. Ya, tidak apa-apa. Jadi memperingatkan, jangan sampai orang baca gitu. Bahaya isinya. Sebab bacaan itu kadang-kadang bisa mempengaruhi pikiran kan? Ya, kadang. Nah, boleh tidak apa-apa kalau untuk memperingatkan. Jika memang di situ ada bahaya, ada mafsadat kalau dibiarkan. Nah, kemudian bahkan menurut Ibnul Munzir atau masih tentang Imam An-Nawawi tadi nih, termasuk kata-kata sindiran lainnya katanya nih, sama seperti kata-kata seorang ustadz penceramah mengatakan, ya, Allahu yu'afina, semoga Allah menyelamatkan kita ya. Nggak kayak sosok, nggak kayak seseorang nih yang bilang begini, sama aja. Atau menyebut inisial, tidak menyebut nama, atau menyindir dengan apa saja, tapi yang dengar tahu siapa yang dimaksud, sama aja. Itu juga ghibah hukumnya, ya. Walaupun kata-katanya sepertinya doa, Allahu yatubu alaina, mudah-mudahan saja Allah menerima tobat kita.
Atau nas'alullah as-salamata, kita mohon pada Allah mudah-mudahan diselamatkan ya dari perbuatan seperti itu. Sebelumnya dia bercerita gitu tentang nggak penting. Dia menutupi gibahnya dengan kata-kata begitu. Makanya kata Imam Ghazali, lebih berbahaya gibahnya seorang alim itu. Ya, gibahnya seorang alim itu lebih berbahaya. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa gibah itu termasuk dosa besar. Mana dasarnya? Sabda Nabi yang lain yang mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, harga diri kalian, nah ini haram untuk dirusak. Ya. Darah haram untuk ditumpahkan, harta haram untuk dirampas, harga diri haram untuk dirusak. Nah, para ulama mengecualikan ada 6 pengecualian dari gibah. Artinya walaupun di situ ada tampak gibah, kalau tujuannya 6 ini boleh. Pertama, tazallum, mengadukan kezaliman, boleh. Misalnya seorang istri ngadu kepada yang lain, dia bercerita, suami saya udah zalim sama saya ditampar tadi, dia begini, cerita tentang suaminya, mengadu, boleh, asal dia cerita itu kepada orang yang memang dianggap bisa menyelesaikan persoalan itu, bukan pada setiap orang. Ya, jangan, walaupun suaminya nggak boleh, atau nggak ngomong, cuman ngadunya di medsos. Bikin statusnya di Instagram, suamiku bercerita, ya gibah juga namanya itu, kan? Bukan cari solusi itu mah. Nah, jadi hati-hati curhat ya. Jadi curhat boleh, asal sama orang yang pas, yang benar, yang bisa memberikan solusi. Gitu. Jadi mengadukan. Nah, apa makanya walaupun misalnya kita bertanya, tapi forumnya forum umum nih, apalagi diliput misalnya di media. Bertanya, Ustaz, saya mau bertanya, ada apa? Begini, suami saya, istri saya, ceritakan. Itu sama aja menggunjing, ya, sama aja menggunjing. Terus gimana dong? Ya, pakai orang ketiga bahasanya. Kalau di forumnya umum ya, bagaimana ya keadaannya? Bagaimana pendapat Ustadz? Bila ada, misalnya begitu, bila ada seseorang nih yang suaminya begini, yang istrinya begini, padahal maksudnya dia, nah, tapi pakai orang ketiga bahasanya, begitu, ya, harusnya. Lah kemudian yang kedua apa? Al-isti'anah ala taghyiril munkar, meminta bantuan untuk merubah kemungkaran, boleh. Melaporkan seseorang yang berbuat munkar, dia sendiri nggak sanggup nih merubah, sampaikan sama orang yang kira-kira sanggup. Itu bukan ghibah, ya, tidak apa-apa. Kemudian apalagi? Ya, termasuk yang ketiga adalah al-istifta, meminta fatwa. Nah, minta fatwa boleh. Bagaimana fatwa hukumnya berkaitan dengan perbuatan seseorang. Nah, tetapi bertanyanya kepada harus ahli fatwa. Itu nanyanya, bukan sama-sama temennya. Lalu yang keempat, tahzirul muslimin minal igtirari bi syakhsin. Maksud tadi nih, ya,
apa? Memperingatkan kaum muslimin dari apa? Tertipu dengan seseorang. Al-iqtirar bisyaksin, seperti tadi, hati-hati dengan seorang, dia penipu itu. Atau memperingatkan mereka dari kejahatannya, keburukannya, kezalimannya. Atau kayak tadi, karya tulisnya misalnya ya, memperingatkan, boleh itu kalau tujuannya tahzir. Yang kelima, al-mujahir bil fisqi wal bid'ah. Orang yang melakukan perbuatan fasik, dosa fasik itu secara terang-terangan itu boleh digunjing. Karena dia udah nggak ada malunya berbuat dosa. Berbuat dosa malah bangga misalnya. Nah itu tuh termasuk mujahir bil fisqi. Boleh. Tapi juga gitu ya, tujuannya adalah untuk memperingatkan sepertinya, jangan seperti itu. Nah yang keenam, at-ta'rifu bisyakhsi. Apa? Mengidentifikasi seseorang. Misalnya begini, di satu kampung itu ada seseorang yang namanya siapa? Pak Yanto, maaf ya, nggak apa-apa ya. Saya buat contoh nih, Pak Yanto. Nah, tapi orang itu nggak akan kenal, nggak akan tahu kalau kita nanya kenal Pak Yanto nggak, misalnya, ya. Terus dikenalnya apa? Nah, dikenalnya itu dengan ya khas fisiknya, umpama khas fisiknya apa? Oh, dia itu pincang. Itu loh Pak, yang pincang itu, misalnya begitu. Oh ya, kenal semua, itu boleh gitu ya. Dan yang bersangkutan juga tidak merasa tersinggung dengan itu. Nah gitu. Tapi kalau di sini sih nyebut Pak Yanto, kenal semua. Bukan orang Pamulang kalau nggak kenal Pak Yanto. Alhamdulillah. Nah inilah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari ghibah. Apa nih? Ah, ini namanya Pak Yanto. Baik, kita bacakan Fatihah dulu, khususnya untuk guru kita Ustaz Fathur Rahman yang sedang sakit, dan juga umumnya untuk mungkin ada saudara kita juga yang saat ini sedang sakit. Banyak ya, insyaallah banyak yang sedang sakit. Kita doakan mudah-mudahan di majelis ini Allah kabulkan doa kita. Semoga Allah berikan kesembuhan untuk mereka semua, keluarganya diberikan ketabahan, kesabaran, dan sakit yang diderita mudah-mudahan menjadi kifarat atas dosa-dosanya. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin shadihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf ada hal yang kurang berkenan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.